Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Merapi gitu ya, Ya. Sosok-sosok metafisikanya, sosok mbah-mbah yang itu sebenarnya powerful enggak sih? Gimana ya Mas? Ya secara powerful ya, dan juga memiliki jabatan, kekuasaan, dan juga mengayomi dengan kita yang ada di bawah, cucu-cucu kita. Jadi di sini itu kan polanya itu adalah Lingga Yoni. Jadi di sini Lingga, kemudian Yoni itu di pantai selatan. Jadi bapak dan ibu, jadi kita anak-anaknya. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita tentunya di gerbang antar dimensi. Kali ini ada sesuatu yang baru ya Om. Iya. Biasanya kita cuma opening diam di tempat, berdiri, anteng. Sekarang kita ada di atas jeep nih, kira-kira mau kemana ini? Ini kira-kira kita sedang petualangan ini Mas ya. Petualangan, Majepat Adventure. Adventure. Ini sekarang kita ada di dekat kantor kita sih ya sebetulnya. Iya, ke utara. Ke utara ini di daerah Merapi teman-teman sebenarnya, karena mungkin ya bisa dibilang Merapi selalu memberikan tempat yang spesial di perjalanan wisata Tanah Jawa itu sendiri ya. Iya. Dan bisa sering terjadi Pola-pola yang ya tidak kita kemudian seperti itu, tapi biasanya diikuti seperti itu. Tapi ya moga-moga ini jangan sampai pola itu seperti apa yang nanti kalian terka-terka sendiri aja lah. Ya. Jadi teman-teman, di perjalanan kali ini kita akan mencoba untuk mengulik-ngulik cerita, sedikit cerita atau banyak cerita yang ada di sekitaran Gunung Merapi itu sendiri, karena kita sekarang ada sedang berjalan menuju ke bawah kaki dari Gunung Merapi, tepatnya di daerah Kaliadem ya. Kaliadem ya. Jadi kalau biasanya kita kan ke Turgo ya Mas ya, kita sudah pernah. Dan ini kita mencari spot yang berbeda. Jadi ini kita mengikuti wisata lavatur, dan nanti tempat pertama kita kalau bilang Kaliadem itu bunkernya Mas. Bunker. Cerita mah fenomenalnya itu. Iya, bunker Kaliadem. Cuman ini kita semua berharap tidak terjadi turun hujan, tetapi mungkin nanti juga kabut akan tebal di sekitaran Merapi. Maaf kalau misalnya di Gunung Merapinya tidak terlihat. Ini karena memang ya faktor cuaca. Faktor alam, musim penghujan juga ini. Jadi ya semoga kita berdoa yang terbaik buat perjalanan ini nanti. Selain dari Bunker Kaliadem, kita akan kemana lagi? Ke Batu Alian juga. Nanti akan kita melihat Batu Alian, dan nanti kita melintasi di pinggiran bantaran Sungai Gendol. Tuh. Dan nanti juga jika kita mendapatkan kesempatan, nanti mungkin ke ini ya Mas, ke almarhum Mbak Marijan ya, ke Dalemi, nanti berjumpa dengan putranya nanti insya Allah. Dan wis teman-teman, berarti jalan kali ini kan ini kita masih berjalan, nanti terus simak aja karena ini jalannya agak-agak bergelombang habis ini. Jadi nanti kita langsung ketemu aja di spot pertama di sekitaran Bunker Kaliadem. Oke, simak terus perjalanan kisah Tanah Jawa kali ini. Salam lagi. Oke, jadi teman-teman, Sobat Javanika semuanya, sekarang telah sampailah kita di kaki gunung yang selalu menjadi spesial lah ya buat perjalanan kita ya Om ya, di Gunung Merapi. Tapi kok ya sayangnya bisa kalian lihat di belakang, pemandangannya tidak terlihat sama sekali. Jadi ya faktor alam, mau gimana lagi kayak gitu. Jadi di sini kita akan cerita tentang apa nih Om enaknya? Ini kita sebenarnya posisi di atas bunker Kaliadem. Iya. Jadi kalau kita flashback nih Mas Genta, Sobat Javanika,
14 tahun yang lalu, tahun 2006, Gunung Merapi waktu itu memuntahkan lahar. Ya, dan awan panas yang menerjang kawasan ini. Kalau kita lihat di sana ada Kali Gendol. Sebenarnya kan arah lintasan laharnya, lahar panas itu kan melintasi situ. Tetapi 2006 ternyata sedikit meleset gitu, tanda kutip melintas sini gitu, Mas. Ya kayak biasanya ya, pertama kalinya terjadi ya gitu kan. Boleh dibilang demikian. Apa ya Om ya, sama kayak apa ya, gambaran dari sebuah ramalan katanya Merapi tidak akan pernah menerjang kota Yogyakarta. Itu sempat ada kepercayaan seperti itu, tapi kok dilalahi tahun 2006 itu ya. 2006 bisa terjadi sedemikian rupa. Itu sebenarnya karena faktor apa Om sebenarnya? Iya, sebenarnya ini tadi sebelum kita mulai sudah izin dengan eyang-eyang yang ada di sana, yang lenggah di Gunung Merapi. Ini sebenarnya kita memintanya ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan nanti biar sedikit dibantu oleh eyang-eyang yang di sana, Mas Genta, biar tidak hujan dahulu gitu. Jadi nanti kalau kabutnya pas dibuka mungkin ya insya Allah, tapi sebenarnya pada hari ini selama 1 minggu ini sedang ada rapat besar. Jadi tidak hanya Kanjeng Eyang Sunan Merapi, tetapi juga ada eyang-eyang yang lain. Kanjeng Eyang Sunan Lawu, Kanjeng Eyang Sunan Bromo juga. Sekarang lagi di sini, Mas, kalau kita rasakan. Masa gunung di Pulau Jawa lah ya. Iya, karena mengingat Gunung Merapi ini adalah panglima dari gunung-gunung vulkanik, bahkan yang tidak hanya di Tanah Jawa, tetapi juga di bumi Nusantara. Itu, Mas. Itu kenapa Gunung Merapi ibaratnya selalu mendapatkan tempat spesial, punya kacamata yang sangat-sangat bagus dalam kacamata spiritual itu, kenapa di antara gunung lainnya? Iya, karena memang pertama posisinya ada di tengah, jadi sebagai penengah. Kemudian juga ada keterkaitan erat secara batin ya. Pertama dengan Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Keraton Laut Selatan atau Laut Kidul. Ini memang ada satu garis lurus ya kalau kita lihat ke sana, sumbu imajiner. Dan memang kalau kita menilik peristiwa pada tahun 2006 itu terjadi tidak lama setelah Yogyakarta diterjang gempa tektonik waktu itu. Dan di sana sebenarnya ada benteng alam kalau kita lihat. Dengerin mbaknya ngobrol dulu. Obrolan anak alam, menikmati alam, anak indie. Ini Mas, ada benteng alam di atas sana itu Geger Boyo atau Punggung Buaya, yang beberapa waktu setelah terjadi gempa itu roboh, longsor gitu, Mas. Jadi Geger Boyo bisa dibilang sekarang ini udah nggak ada ya Om? Iya, sudah longsor ya. Yang itu memang pembangunan ataupun pembuatan bunker yang ada di Kali Adem ini kan di awal tahun 2000-an. Tujuannya memang untuk nanti evakuasi saat terjadi, tetapi evakuasi di sini bunker itu lebih ditujukan untuk bencana yang bersifat ini ya Mas ya, udara atau gas, angin atau kemudian awan panas. Tetapi pada tahun 2006 akhir saat terjadi erupsi, ternyata yang menerjang di sini tidak hanya awan panas, tetapi juga lahar panas. Itu. Yang kebanyakan yang bersembunyi dalam bunker pun juga ikut merasakan panasnya yang ada di atas. Di atas ya. Dan ini kita memang berdiri di atas tanah kurang lebih 3-6 meter sebelumnya. Jadi ini memang material-material vulkanik waktu itu. Ini Om, kalau kita ini misalkan kita tidak bisa melihat ke belakang dari kacamata alam itu kan mungkin ya kita udah tahu Gunung Merapi bentuknya seperti apa. Tapi jika dilihat dari kacamata spiritual, kacamata metafisik, bentuknya sebenarnya seperti apa sih Om, belakang ini? Ini kalau kita ke sana sebenarnya seperti anak tangga. Jadi seperti anak tangga, kemudian kalau ke atas ya, karena kan bentuknya stratovulkano, jadi seperti mengkerucut ya, runcing. Itu sebenarnya keraton Mas, di atas pun sama. Cuman kalau Merapi kan ada puncak, kemudian seperti ada ini yang disebut dengan Pasar Bubrah, turun. Gerbangnya itu di sini, gerbang keraton yang di situ ada Gusti Kanjeng Ratu Haja Sekar Kedaton, yang beliau diberi wewenang untuk di situ. Sementara ini memang kalau pas di atas untuk kabut dan segalanya itu kan Eyang Megantoro, yang kita sangat familiar dengan beliau.
masa cuacanya lah. Cuaca ya, untuk ini kabut. Kemudian ada yang sapu jagat dan yang sapu angin gitu. Dan ini yang membukakan gerbang sebenarnya sekarang adalah yang sapu regol gitu. Jadi untuk segala akses kita diberikan kemudahan untuk mengakses. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Merapi gitu ya, sosok-sosok metafisikanya, sosok mbah-mbah yang itu sebenarnya powerful enggak sih? Gimana ya Mas? Ya secara powerful ya, dan juga memiliki jabatan, kekuasaan dan juga mengayomi dengan kita yang ada di bawah, cucu-cucu kita. Jadi di sini itu kan polanya itu adalah lingga yoni. Jadi di sini lingga, kemudian yoni itu di pantai selatan. Jadi bapak dan ibu, jadi kita anak-anaknya. Sebenarnya satu pesan yang didapat ke saya sekarang, selain memang kenapa ada meeting besar ya, ada rapat, itu sebenarnya berkaitan dengan masalah anak-anaknya, jadi tentang bangsa dan negara. Tetapi apa itu kita tidak wewenang untuk menjawab, hanya menyampaikan sedikit saja. Dan peristiwa 2006 itu kan berkaitan dengan juga Ki Juru Mertani. Ya, yang beliau memang sejak dahulu itu didaulat ya, nanti untuk membentengi, disebut dengan Gegerboyo atau Punggung Buaya itu. Dan beliau ngendikan nanti kalau saya sudah purna tugas itu ada mangsanya tertentu, tetapi jika saya pensiun dini gitu ya, boleh dibilang demikian, ketika yang saya jaga ini sudah lupa jadi diri. Jadi wis wong Jawa lali Jawane lah gitu. Sehingga 2006 itu sebenarnya menjadi pertanda gitu Mas, secara tidak langsung. Jadi kita sebagai generasi muda harus mulai mengingat, melestarikan lagi pakem-pakem budayanya seperti apa. Jadi itu hanya sebagai warning lah gitu. Ya bisa dibilang tok gatuknya ya, karena kurang lebihnya kan isunya ya kota Jakarta itu bisa dikatakan akan ya sedikit bisa aman lah dari terjangan lahar panas atau awan panas dari Merapi. Tapi ini untuk pertama kalinya mencapai kota Jakarta, dan mungkin ya kalau kita tok gatuk ya mungkin itu tadi juga bisa menjadi salah satu pertandanya kayak gitu. Iya. Sayang sekali ini nggak kelihatan ya Om ya. Iya, ini memang faktor cuaca juga Mas hari ini. Tapi sewaktu kita di Turgo memang kondisinya lebih stabil waktu itu. Jadi ini apa ya, Nusantara berkabut sebutnya, karena Jawa berkabut atau Nusantara berkabut kalau sekarang. Dan mungkin nanti kita juga akan mengunjungi salah satu ini ya, monumental dari yang kita percaya sebagai perwujudan dari Juru Taman itu sendiri. Kayak gitu. Nanti kita akan ke sana juga, dan mungkin karena ini kita juga sudah ada di atas dari bunker Kali Adem yang mungkin sebagian dari kalian pernah datang ke sini, mungkin kita sekarang akan mengunjunginya dan mengetahui cerita apa sebenarnya yang ada di dalam bunker ini. Jadi langsung aja ya Om ya, kita tonton di sana aja. Iya, monggo Mas Genta. Teman-teman, ini sekarang kita masuk ke bunker yang cukup heboh ceritanya waktu itu ya Om. Iya. Sengaja masuk. Iya. Ada batunya ya? Iya. Nah ini Mas, nanti. Ini runtuhan atau? Ini terbentuk dari batu yang masuk. Lahar yang kemudian mengeras ada di sini. Oke, jadi teman-teman semuanya, sekarang kita sudah ada di dalam bunker Kali Adem yang dulu di tahun 2006 ya. Sempat banyak cerita-cerita yang beredar di internet tentang bagaimana ganasnya lahar panas dari Merapi waktu itu. Sedikit gambaran cerita di sini tuh sebenarnya waktu itu gimana? Iya, jadi ini kan dibangunnya di awal tahun 2000-an ya. Memang dipersiapkan untuk pengungsian atau melindungi diri dari terjangan awan panas sebenarnya Mas Genta. Tetapi seperti yang sudah kita ceritakan tadi, ternyata
perhitungannya tidak seperti itu, meleset lah dalam ini, karena ini kemudian diterjang selain awan panas juga lahar panas di sini, dan ini bentukan salah satu bentukannya. Dan peristiwa itu memang waktu itu ada relawan Mas yang sedang berjaga tidak jauh dari sini, dan saat kontek-kontekan itu kan kira-kira di sana ada orang berapa, ada apa gitu kan, menginformasikan memang ada beberapa orang yang ada di sekitar ini. Lantas setelah terjadi erupsi itu kan terjadi kepanikan, jadi dua masnya ini kemudian calling-callingan, terus ditugaskan untuk mengarahkan warga masuk ke sini sebenarnya. Tetapi waktu itu warga tidak menghiraukan, jadi tetap turun ke bawah. Karena waktunya semakin mepet, semakin dekat, kemudian almarhum ya mas-mas dua relawan ini kemudian memutuskan untuk masuk karena sudah kepepet gitu masuk. Ternyata saat beliaunya ada di sini, ini justru bukan menjadi tempat untuk penyelamatan, tapi menjadi oven gitu. Sehingga ada dua relawan yang gugur di tempat ini, Mas. Iya. Panas banget. Iya, karena waktu itu hari kejadiannya yang saya rasakan tuh bisa sampai 700-500 derajat. Karena saat evakuasi juga areal ini tuh sekitar 80 hingga 130-120 derajat Celcius, Mas. Setelah menjelang evakuasi gitu. Jadi ada dua korban Mas yang ada di dekat pintu dan ada satu di kamar mandi. Yang di dekat pintu itu maaf ya justru mengalami kondisi yang lebih tragis karena terbakar hampir derajat 4. Jadi sudah menyentuh sampai organ dalam. Mungkin sekilas buat teman-teman semuanya ini ya menurut kalian mungkin sebuah tempat yang sangat-sangat aman, tapi ternyata di kala itu mungkin panasnya sangat-sangat panas gitu ya. Apapun tempatnya, apapun media yang bisa digunakan sekiranya untuk menyelamatkan ternyata juga tidak bisa banyak membantu juga. Mungkin buat teman-teman semuanya kita juga sama-sama mengirim doa juga buat dua almarhum yang beliau pernah di sini juga. Sebuah kejadian kecelakaan ini. Ya sebenarnya masih muda Mas, yang masnya yang satu itu seperti saya ya 30-an, yang satu seharusnya Mas Genta, anak Mapala sepertinya. Terus ini sendiri Mas, ini sebenarnya ada beliau. Ini kenapa saya lepas topi karena ada beliau di sini yang ditugaskan itu dari Keraton Gunung Merapi itu untuk menjaga tempat ini. Jadi biar tempat ini nanti tidak terjadi bahaya seperti itu lagi. Sudah seperti menginfokan seperti itu. Dan memang beliau yang lenggahan di sini ini Mas berpakaian seperti sorban putih, serba putih karena memang salah satu abdi kinasih dari Kanjeng Eyang Sunan Merapi. Oke, kita kembali lagi back to the topic dari Banggar ini sendiri. Ini sebenarnya penasaran batu ini tuh sebenarnya asalnya dari mana? Iya Mas, jadi sewaktu ini ya Mas ya, sewaktu terjadi ini kita mungkin move ke sana ya. Sewaktu terjadi erupsi itu sebenarnya tempat ini juga dikepung dengan material lahar panas yang itu melting kan, masih leleh gitu, sehingga bentukan batu ini kemudian merembet Mas, masuk, ada melintasi celah-celah ini juga. Jadi bisa dibayangkan waktu itu dikepung dengan lahar cair gitu ya. Dan ini natural loh teman-teman, ya, bukan buatan, maksudnya ini tempat wisata harus dibuat ini enggak, ini benar-benar batu besar ya. Iya. Ini dari beku Mas, dari beku setelah di material vulkanik itu beku dan mengumpul di sini. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya bentuknya menyerupai singgasana. Iya sih, tempat pertapaan, iya, tempat lenggahan. Dan ini juga ada seperti anak tangga. Dan beliau sekarang posisi di sini sambil zikir. Jadi ini disampaikan beliau itu semua yang sedang sholawat, sedang berzikir untuk kebaikan bangsa dan negara, gitu Mas, disampaikan sekarang. Juga masih kalau dilihat ada sesajennya juga ya. Iya, ini tempat untuk berdoa ya, karena ada dua syuhada yang wafat di sini, dan sebenarnya ini menepis kalau orang itu kemudian menyebut ini Banggar menangis, sebenarnya salah, karena menangis di sini bukan menangis sedih ataupun menangis minta tolong, raungan atau apa, tetapi menangis ini kalau kita bermunajat, kalau kita berdoa kan pasti keluar air mata gitu. Dan mas-masnya yang sudah wafat di sini ya mereka bangga dengan itu karena menjadi bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Insya Allah masuk surga Mas. Itu.
Itu sekelas teman-teman. Nah, ini mungkin gambaran kamar mandinya ya mungkin. Iya, yang boleh nggak apa kalau masuk. Cukup ya? Cukup. Di bak ini Mas. Bak ini ya? Ya, beliau waktu itu. Iya, jadi sebenarnya apa ya? Ada orang kemudian memberikan seperti ini itu sebenarnya salah menurut saya ya, karena sosok astral yang ada di luar kemudian masuk untuk mengambil. Sebenarnya tempat di sini kita memanjatkan doa, minta untuk keselamatan sebenarnya Mas. Jadi waktu kejadian itu salah satu almarhum sempat mencoba untuk berpikiran siapa tahu aku masuk air akan bisa sedikit dingin, membantu, ya. gitu. Tapi ternyata airnya juga mendidih. Suhunya ya, jadi seperti ini microwave ya, jadi suhunya meningkat langsung ini, dan waktu dievakuasi pun seperti ini Mas, masih mendidih airnya, jadi masih mendidih. Bayangkan betapa riuhnya waktu itu cuma 2 orang yang Ya. di sini. Kalau sudah Karena sempat mau mencoba keluar itu sudah kena material erupsi, dan juga ada rembesan ini Mas, rembesan lahar. Jadi sudah benar-benar ngelok dan sudah mulai kering menjadi batu gitu. Ya. Kita lanjut Ya. ke saya bersama nih. Ini Mas Ganda. Sedikit cerita dari Bang Kekal itu seperti ini ya. Semoga teman-teman yang ada di rumah yang ikut merasakan kejadian juga mohon bantu kirimkan doanya. Ya. Kenapa yang terjadi sehingga juga bukan mau mereka juga. Sudah Mas, kita lanjut sini. Ya. Tapi kalau dari kampung yang hilang itu sendiri, ya. Apakah ini otomatis kan kita bisa bicara bahwa banyak kehidupan yang terkubur dalam sana, tapi apakah tempat itu juga punya daya magisnya tersendiri?